Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya, Yani Aryani dari SMK Negeri Nusa Ungu, Kabupaten Cilacap. Masih semangat ya belajar pipasnya? Oke, pada kesempatan kali ini Mapel Pipas akan membahas tentang rantai makanan. Apa aja sih? Mari. Nah, coba perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar sederhana tentang rantai makanan. Jadi rantai makanan itu apa sih? Ada yang tahu? Ya, betul. Rantai makanan adalah serangkaian proses makan dan dimakan antara makhluk hidup berdasarkan urutan tertentu, yang di dalamnya terdapat peran produsen, konsumen, dan dekomposer atau pengurai untuk kelangsungan hidupnya. Terus biasanya ada yang tanya nih, rantai makanan dan jaring-jaring makanan itu sama nggak sih? Sebelum dijawab, coba kalian perhatikan gambar yang cukup rumit ini ya. Berarti kira-kira jaring-jaring makanan itu sama nggak dengan rantai makanan? Jadi, jaring-jaring makanan adalah gabungan dari rantai makanan yang saling terhubung dan tumpang tindih dalam suatu ekosistem. Jadi dalam satu jaring-jaring makanan bisa terdapat beberapa rantai makanan. Terus siapa aja sih yang berperan di dalam rantai makanan itu sendiri? Yang pertama adalah produsen. Produsen adalah organisme yang mampu membuat makanannya sendiri. Contohnya adalah tumbuhan hijau. Keberadaannya tidak tergantung pada ketersediaan makanan, akan tetapi keseimbangan alam. Maka dari itu, produsen tidak makan makhluk lain, tetapi malah dimakan oleh makhluk lain. Produsen juga merupakan makhluk hidup yang dapat membuat zat organik dari zat anorganik. Biasanya produsen membuat makanannya melalui proses fotosintesis. Yang kedua adalah konsumen. Konsumen yaitu makhluk hidup yang bergantung pada makhluk lain karena dia nggak bisa memproduksi makanannya sendiri seperti produsen. Maka dari itu, untuk menjaga kelangsungan hidupnya, konsumen bergantung pada organisme lainnya. Peran konsumen di dalam sebuah ekosistem biasanya adalah hewan. Konsumen memiliki beberapa tingkatan, di antaranya konsumen primer. Konsumen primer merupakan pemakan produsen atau tumbuhan dan biasanya disebut dengan konsumen herbivora. Contohnya seperti kerbau, sapi, kelinci, dan yang lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah konsumen sekunder. Konsumen sekunder merupakan organisme yang sumber makanannya dari tingkat sebelumnya. Tingkatan ini diisi oleh hewan-hewan karnivora yang masih bisa dimangsa oleh hewan lain. Contohnya kucing, burung, ular, dan yang lain sebagainya. Lalu ada juga konsumen tersier. Konsumen ini merupakan pemakan konsumen kedua dan seterusnya, hingga konsumen yang terakhir yang disebut konsumen puncak. Biasanya konsumen puncak merupakan hewan yang tidak bisa lagi dimakan oleh hewan lain. Contohnya singa, buaya, elang, dan lain-lain. Nah, yang terakhir ini adalah dekomposer atau pengurai. Dekomposer atau pengurai adalah organisme terakhir dalam rantai makanan, karena pengurai merupakan organisme yang mampu mengubah zat organik menjadi anorganik. Pengurai dapat mengurai bangkai atau tumbuhan yang sudah mati, lalu mengembalikan nutrisinya ke dalam tanah yang akan digunakan tanaman untuk berfotosintesis. Disinilah siklus dari rantai makanan dimulai lagi. Contohnya yaitu jamur dan bakteri pengurai. Nah, sekarang kita latihan ya menyusun rantai makanan. Yuk, coba kalian perhatikan gambar makhluk hidup ini. Ada belalang, katak, ular, jamur, burung elang, dan juga tumbuhan hijau. Tugasnya yaitu, buatlah rantai makanan dari beberapa organisme yang ada di gambar tadi. Lalu beri keterangan mana yang bertindak sebagai produsen, konsumen. Konsumen itu ada primer, sekunder, tersier, dan juga dekomposernya. Tugas yang kalian kirimkan bukan berupa tulisan, melainkan harus berupa dalam bentuk gambar.
Tugas dikirimkan dalam bentuk file JPEG, JPG atau PNG, dan juga jangan lupa dikasih tulisan nama dan kelasmu. Boleh juga kalian menggunakan aplikasi seperti Canva dan yang lain sebagainya, atau kalau nggak punya aplikasi bisa juga digambar manual. Yang penting gambarnya harus menarik dan jelas. Oke, ditunggu karya terbaik kalian dalam rantai makanan ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.